Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodo Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wakaf. Nah, apa sih wakaf itu? Wakaf adalah kegiatan memberikan suatu aset tunai atau non-tunai demi menghasilkan lebih banyak manfaat bagi orang lain. Dalam transaksi wakaf, pihak donatur tidak diperbolehkan mensyaratkan bunga atau imbalan di dalamnya. Menurut bahasa, wakaf artinya menahan diri, sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Nah, wakaf juga merupakan suatu perjanjian atau akad yang mengikat seseorang atau lembaga untuk menyerahkan atau menyisihkan sebagian harta benda secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan umum atau kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Nah, untuk selanjutnya adalah dasar hukum wakaf di Indonesia. Dasar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran dalam Quran Surah Ali Imran ayat 92. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, yang artinya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Dasar hukum wakaf di Indonesia kemudian juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Dalam Undang-Undang Perwakafan membentuk Badan Wakaf Indonesia yang bertugas sebagai lembaga negara independen dalam mengurus, mengelola, dan memajukan wakaf di Indonesia. Fatwa MUI Nomor 001-9/MUI-2015. Selanjutnya yaitu studi kasusnya. Sebagai studi kasus, saya ingin memberikan contoh wakaf pembangunan. Mari kita lihat bagaimana sebuah wakaf telah memengaruhi pembangunan dan keberlanjutan suatu komunitas. Nah, studi kasusnya itu pembangunan sekolah melalui wakaf. Latar belakang, sebuah komunitas yang kurang berkembang di suatu wilayah membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak. Namun, anggaran pemerintah terbatas untuk membangun sekolah baru di wilayah tersebut. Langkah-langkahnya, inisiatif wakaf. Seorang dermawan atau sekelompok orang di dalam komunitas memutuskan untuk menyumbangkan sebagian dari harta mereka untuk membangun sekolah baru. Mereka menginisiasi wakaf dengan menyisihkan sejumlah dana dan mungkin juga tanah untuk tujuan tersebut. Penggalangan dana tambahan. Selain sumbangan awal, mereka juga melakukan penggalangan dana tambahan dari anggota komunitas dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan. Ini bisa dilakukan melalui program penggalangan dana, acara amal, atau kampanye sosial lainnya. Nah, setelah pembangunan selesai, sekolah tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Manfaat jangka panjangnya, sekolah yang dibangun melalui wakaf memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas tersebut. Generasi mendatang dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan tingkat literasi dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Keberlanjutan wakaf. Wakaf ini dapat dikelola dan diperbarui secara berkelanjutan oleh komite wakaf atau lembaga yang bertanggung jawab. Selain itu, upaya pemeliharaan dan peningkatan terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan sekolah dan manfaatnya bagi masyarakat. Nah, studi kasus tadi tentu mencerminkan bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun infrastruktur sosial seperti sekolah dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak positif dalam jangka panjang terhadap kesejahteraan dan perkembangan komunitas. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan juga hubungannya dengan makosid syariah. Dalam konteks wakaf, konsep makosid syariah berperan penting karena wakaf mencerminkan upaya untuk mencapai beberapa prinsip dalam makosid syariah, terutama dalam hal pemeliharaan agama atau hifzul din, pemeliharaan jiwa, melalui penyediaan layanan pendidikan,
pemeliharaan akal melalui peningkatan literasi, dan pemeliharaan harta melalui redistribusi kekayaan untuk kepentingan umum. Dengan memahami dan menerapkan maksud syariah, praktik wakaf dapat menjadi sarana yang lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dalam Islam. Hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi fikih muamalah tersebut sehingga tetap dalam koridor sesuai syariah? Dalam melakukan transaksi fikih muamalah atau transaksi ekonomi dalam Islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan koridor syariah, yaitu ada kehalalan, keterbukaan dan kehandalan, tidak adanya penipuan, keadilan dan kesetaraan, menjauhi riba, ketaatan pada syarat dan ketentuan. Setiap transaksi harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak boleh ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya, memperhatikan kemaslahatan bersama. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas dan berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam, transaksi fikih muamalah dapat dilakukan secara sah dan berkah dalam koridor syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan oleh Islam. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.